Halo, selamat pagi. Udah bergabung lagi semuanya. Hai. Good morning. Selamat pagi semua. Oh, pantesan. Enak. Hmm. Hai everyone. Welcome to Duet Siaran Pagi. Dave Iwet kembali lagi menemani teman-teman semua. Tentunya oh my god, so good. Lemonilo brownies crispy, ada yang nanya. Apa itu? Pakai kopi juga enak banget. Pagi semua, selamat datang di Duet Siaran Pagi. Dave Iwet menemani kembali teman-teman semua, geng Duet, untuk ngobrol-ngobrol lagi pagi hari ini dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Ingat teman-teman, yang botak itu Iwet, yang ada rambutnya itu David alias Dave. Ya, jangan salah lagi. Jangan salah, oke? Ya, akhirnya di rumah. Yes, finally. Hmm. Hmm. Aduh, enak banget. Bahaya. Pagi hari ini kita mulai lagi siaran pagi. Apa namanya? Dari lokasi yang seperti biasa di rumah, ya. Lalu kemudian pagi ini kita udah dapat es krim. Entah siapa yang ngirim tadi, aku nggak sempet lihat. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk fans club, itu hati orange yang di atas nih. Nah, ini dia nih. Di atas tuh ada hati orange. Itu silakan di tap, ya, langsung di tap, tap, tap. Oke. Lalu kemudian kalau itu di tap, itu artinya geng Duet sudah join dalam fans clubnya Duet Siaran Pagi, ya. Halo ADL, good morning. Selamat pagi Sleman. Habis olahraga ya Kak Iwet? Betul sekali. Kenapa olahraga? Karena aku suka kayak gini-gini. Jadi aku harus olahraga. Ya kan? Selama kita masih bergerak, selama kita masih punya aktivitas, lalu kemudian tidak mager, I think it's still okay untuk kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan enak seperti ini. No? Panda Pink. Doh, kok dia gone? Why? Kita invite. Bentar. Oh, langsung diterima. Bo. Anjir. Sok banget loh. Apaan tuh? Oh. Apaan? Kok lu banyak? Kok lu banyak? Apa itu? Ini goodie bag event kemarin, Lemonilonya. Kok lu banyak? Ya Gua dong. ntar dulu ya. Gua WhatsApp anak-anak dulu ya. Gue bilang dulu. Itu harusnya Dave nggak usah dapat, guys. Ngapain dia dikasih? Itu kan harusnya buat KOL. Ngapain dia dikasih, guys? Ah, eh,
Ini mungkin sisaan, say. Mereka baik, gue disanguin juga. Oh. Itu lu pas lagi naro si koper tadi sama pas lo lagi bukanya itu nggak kedengeran loh di gue. Masa? Kan gue ini Nggak. ada canceling noise. Gue juga ada canceling noise-nya. Itu settingannya pasti ada yang kurang deh, say. Siapa sih yang bisa nyeting ini supaya ini canceling noise-nya bagus? Tukang Samsung. Selalu deh, Nek. Lo atur aja gimana brengseknya lah. Hai, selamat pagi geng duet. Bagaimana nih kabarnya semuanya? Hari Rabu ini sehat-sehat semua. Senang banget kita bisa kembali menyapa teman-teman di TikTok. Iwet sudah di rumahnya, suara kita juga sudah jauh lebih baik. Saya pakai kaos persembahan dari geng duet, isinya gambarnya Partai Panda Pink, ya. Semalam lu pulang rumah jam berapa, Say? Cepet kok, abis meeting terakhir itu gue tuh udah di lobi jam 6. Si Sukma ketiduran, kesian, capung dia. Hmm. Setengah 7 gue baru dijemput. Padahal jam 6 gue udah di lobi, setengah 7 dia baru nyampe dengan kalimat, "Maaf mas, saya ketiduran." Dia bilang gitu. Oke, nggak masalah. Lo kali ini gue maafkan, karena gue tau emang pasti capek banget. Kan kalau nggak udah gue mamam pasti ya saya. Gue kunyah pasti ya saya. Tapi kemarin enggak. Gue tuh soft spoken. Oke, nggak masalah. Gue tahu lo capek. Udah, gue duduk. Iya, gue juga sekarang udah mau berhenti marah-marah gitu ya. Pasca kemarin ngobrol sama Nikita Willy ya, dan siapa suaminya? Indra Priawan. Oh iya, Indra Priawan ya. Aku mau belajar untuk lebih soft spoken. Kan gue tanya sama Indra, dari zaman pacaran itu Niki emang udah begitu kan, Indra? Seingat aku dari zaman aku masih bawain infotainment, aku kalau wawancara Niki belum kawin sama kamu, emang dia udah begitu kan, soft spoken gitu? Iya, dari dulu emang begitu. Niki tuh soft spoken ya. Tapi kalau Indra Priawan itu ibarat knalpot tuh mobil listrik ya. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Gue tuh Iya, sementara anaknya si Isa. Sementara anaknya Isa di atas panggung, gue lagi nge-MC ke bola bekel. Mondar mandir, minta tumbler. Gue ambilin tumbler, gue kasih. No! Gue ajak high five dulu sama Om. No! Jatuhnya Godzilla ya. Gue tuh tepok tangan loh. Ini suami istri kok bisa ya soft spoken, senyum-senyum. Sementara anaknya itu sama sekali nggak soft spoken loh. Jadi kalau di rumah gue itu modelan Isa sama Nael gitu tuh cuman di Coba lo hari ini jadi Nikita Willy, coba Nikita Willy. Sambil makan Lemonilo Brownies Crispy kan, brand ambassador, Oh iya ya benar bisa. kan? Dan semalam kan di atas panggung si Isanya tuh mondar mandir gitu ya. Kemarin siang dong, malam bukan acara, beda lagi kalau Oh malam. iya. Kemarin siang kan Nikinya lagi talk show sama Irwan Priyadinya di atas panggung. Bukan Irwan, Iwan beda Priyadi. suami. Siapa Indra sih? Priawan. Indra Priawan di atas panggung lagi talk show sama gue, anaknya dia mondar mandir gitu kan, naik sofa, naik meja, naik ini. Nikinya cuman gini, Isa, no, duduk ya sayangnya, ya. Rambutnya ponytail. High ponytail, tinggi. Ya, gitu. Lu jangan pakai Hercules, jangan Jedi, pakainya ikat rambut. Pakai hair extension biar agak panjang. Pakai hair extension, sampai dia punya sih buat keprok tangan sih beneran. Sampai dia punya. Say, lu punya hair extension, Say?
Oh Agak itu enggak. rambut gue kan ala Nikita Willy semalam. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ah gitu. Bukan semalam. Hah, capek deh. Kemarin siang. Nah, terus, dah. Mm-mm, Isa, duduk sini saya. No, no. Mama lagi ngobrol tuh sama omnya tuh ya. Ayo, Isa. Isa mau apa? Hah? Isa mau apa saya? Oh, snack ya. uh-uh, uh-uh, Nih, sekarang gue jadi Isa ya. Isa, Isa. No, 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 honey. Tas. Emang mikrofon kemarin dites juga sama dia, Nek? Lah itu mikrofonnya Niki lagi ngomong, terus lagi nih. Oh, 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 oh. Lo tau nggak? Lo tau nggak kenapa dia naik panggung, Bo? Ini ada cerita behind the story-nya, Bo. Nyari emaknya lah. Bukan! Itu anak kelinci, ya, alias si Isa itu udah tahu soal perform. Emang suka tampil. Jadi gini ceritanya, dulu nggak terlalu suka, Bo. Dulu tuh dia nggak terlalu suka. Sampai Nael adiknya lahir. Nah, begitu adiknya brojol, semua mata tertuju pada Nael. Isa jadi cari perhatian. Cari perhatian. Terus, Nael mulai jadi bintang iklan. Oh, Isa nggak terima. Isa insecure. Isa inse. Isa inse, ya. Nah, dari situ keluar kalimat. Adek Nael kan cuman figuran ya. Masa. Isa Leo Iya, nggak Bo. sih? Gue nggak tahu. Nah, kemarin Isa kan ada di dalam, ada di backdrop kan, mukanya sama di iklan ada kan. Heeh. Dia nggak mau melewatkan kesempatan itu. Aku harus ada di atas. Kalau nggak nanti adek Nael hadir di sana. Oh. Isa semenjak kecil udah jaga posisi. Strategi. Strategi Karena ya. Isa tahu di dunia entertainment itu semua terganti. Ya. Ya. Nikita Willy kan Ya. event bahasa tubuhnya kan juga tertata ya. Dia nyibak rambut aja. Ya. Saya sebenarnya sih mau dibilang soft spoken. Itu adalah label yang diberikan oleh orang lain ya Ibu. Ya kan ada tuh dari wanita Indonesia yang nanya. Label yang diberikan orang lain kepada saya ya Ibu ya. Karena menurut saya sebagai perempuan, walaupun kehidupan kita berbeda, beban dan tanggung jawab kita sama semua ya. Bukankah begitu Ibu-ibu ya? Rasanya pengen gue nanya. Iya, tapi Bu Niki kan nggak ngerasain ya token listrik bunyi kan, tetot 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 kan. Tapi kan biar gimana pun semua ibu problemnya sama. Lu udah lihat postingan gue nggak tadi? Hah? Belum lihat ya? Baru naik tadi. Baru Lu gue naikin. sama anak-anak. Iya. Jadi menurut gue mau siapapun itu ibunya ya, mau yang token listrik bunyi, mau yang nggak ada token listriknya, mau yang mobilnya nggak ada bunyinya, mau mobilnya yang bunyinya rombeng banget, mau yang naik angkot, mau yang apa segala macam. Menurut gue problemnya kalau udah ibu punya anak, riweh kok. Iya. Postingan gue itu kemarin tuh waktu ke Bandung, kan pas gue nunggu meeting, gue ke tempatnya Codet, sahabat gue. Terus, lo tahu kan, Codet itu anaknya 4. Iya, jadi geng duet, ini memberikan konteks ya, Iwet dan saya, Iwet tuh punya sahabat arsitek di Bandung, tinggalnya di Betul. Bandung, kediaman Bandung. Dia tinggal rumahnya di samping warung Timbel Dago, ini penting. Punya anak, Lo emang matre, lo emang bener-bener lo. Ya, karena teman kita banyak waktu ya. ya tinggal di samping warung Timbel Dago. Pas gue nanya, Codet lu tinggalnya di mana sih? Gue suka makan di warung Timbel Dago. Lu kan di Dago di mananya? Nah itu samping persis. Pas gue makan di warung Timbel Dago,
Oh, ini rumah-rumah gedong, say, di sini, say. Oh, Sorry gue ralat, bukan cuma rumah gedong, Say. Itu rumah peninggalan sejarah, Say. nah tuh ya. Ya, Heeh. heritage building. Nah, iya kan? Lanjut, Iya. lanjut. Nah, si Codet ini, perempuan Bandung ini, anaknya 4. 4. Satu kelas 3 SMP, si Abang Musa. 3 triplet, Bo. Kembar 3. Gue sih udah kayak, nah, selama ini tuh gue jarang berinteraksi sama anak-anak triplet itu karena mereka agak agak kikuk sama gue. Kemarin tiba-tiba nempel. Hmm. Tiba-tiba nempel perkara gue gambar. Begitu Hmm. mereka lihat gue bisa gambar, pada nempel lah semua. Ngerubung. Hmm. Balik lagi ke soal Niki tadi. Menurut gue emang namanya anak kecil tuh ya anak kecil aja, Bo. Emang Ya, riweh banget. Itu ya, satu aja ngelihat Isa di atas panggung begitu, lu udah capek kan? Capek nggak lo? capek. Capek ya? Ya. Lu bayang, kita itu gue ngelihat Isa di atas panggung cuma 30 menit. Lu bayangin 24 jam sama tuh anak. Nah, terus gue kemarin nyobain triplet, Bo. Sejam. Allahu Akbar. Capek banget. Capek Makanya, banget. tapi ya, tapi ya, Capek. tapi ya sebenarnya ya Iwat ya, jokes aside gitu ya, mungkin Heeh. tadi saya secara bercanda gitu ya Mas Dave ya, tapi saya memang sebetulnya saya setuju bahwa Mm-mm. semua perempuan itu punya beban kehidupan yang sama. Iya. Mungkin saya Iya. beruntung, saya Iya. dipertemukan Tuhan dengan Mas Indra. Iya. Tapi beban perempuan Ya. dimanapun itu semua sama. Gue setuju. Semua Sama. tuh ibu Sama. beban hidupnya, latar belakang kehidupan lu beda-beda, ya. Iya. Iya. Kepribadian lu beda-beda. Lu soft Iya. spoken, lu soft Iya. color, Iya. lu knalpot listrik, lu knalpot mobil diesel, ya, Iya. suami Iya. lu gitu ya. Semua tuh beban hidupnya sama, apalagi ya mengasuh anak-anak yang masih balita, minimal sampai umur 6-7 tahun deh, wet. Aduh, wet, 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 wet. Gila, Bo. Ada aja, Bo. Dan itu kan kalau misalnya rombongan anak-anak begitu kan satu ngelakuin apa yang lain ikut ya. Nah, ya. Ya. Nah, dari triplet itu ada satu nih pentolannya. Ya, penggerak massa dia tuh. Aktor intelektual bisa dibilang. Si Daud. Ternyata Daud ini harus lebih dari semuanya. Jadi kalau adik-adiknya itu dia tuh adik kakak ya serah deh pokoknya kalau saudara-saudara lagi dipuji dia akan nanya kalau punya aku tuh kayak gimana, Hmm. kalau punya aku tuh lebihnya apa, gue sampai gini buset. Ketua geng. Nah. Ketua geng ketua geng kan harus adil ya, minta diponten gambarnya, minta diponten kasih ke gue kasih 100, nilainya berapa, ini nilainya berapa, katanya 100 gitu ya. Terus nanti datang nih si Daud, kalau aku 100 aja, 100 100 aja. Dia 100 plus. Iya. Kan ada komentar Aratan bilang gini, tapi lucu, maksudnya mungkin tapi anak-anak lucu. Betul. Ini tuh di sini Betul. jangan salah ya. Cerita Ya. kita itu bukan mendiskreditkan, ih anak-anak repot, ih anak-anak nyebelin gitu. Enggak, justru dari cerita kita ini, dari apa yang terjadi kemarin gitu ya, pada ketika kita bertemu dengan keluarga Niki dan juga Irwan. Siapa, Bo? Nama suaminya, Bo? Indra, Bo. Kenapa Indra. sih lo? Indra, Niki sama Indra. Abis Indra kayaknya nggak ada KitKat sama gue. Indra tuh gue tanya sampai, Ya, dia Indra juga gimana rikuh. Gue kasih bentuk. tau lo. Denger gue. Denger gue. Dia juga rikuh. Di atas panggung diajak ngobrol, liatin mulu dadanya. Orang juga nggak enak hati. Lagi Lagi Mas, talk show. Bukan liat mukanya, liat dadanya. bukan apa-apa Mas Indra, maaf ya. Saya tuh cuman takut Mas Indra sesek nggak bisa nafas. Kemejanya Mas Indra ketat banget. Lu parah, lo emang bener-bener. Jadi kan gue ngeliat muka, lihat Kacau lo dada tuh. itu.
Tapi Mas Indra tuh, aduh, best. Tadi aku mau bilang apa sih? Oh iya, Ara. Bukan kita benci anak-anak, tapi justru ini adalah bentuk apresiasi ya kepada ibu-ibu. Iya, Lo tuh hebat. Cara lo, iya. kemarin kita membahas meregulasi emosi. Ibu, cara Mm-mm, meregulasi emosi, mengontrol emosi, mm-mm, ngatur dinamika mm-mm, keluarga. Lo ibu-ibu mm-mm. hebat. Sama juga, ini tuh adalah ajakan ya Iwet ya. Aduh, nggak bisa berhenti. Iya, Nggak bisa ajakan. berhenti. I know. Ini adalah ajakan kepada kita, kalau kita di tempat publik, kita melihat ibu yang lagi struggling menenangkan anak, atau keluarga dengan anak yang berisik, anak mondar-mandir. Dimaklumi aja, say. Jangan kita pasang muka ketus. Jangan kita suka Mm-mm, side eye. Jangan kita suka, mm-mm, aduh berisik. Jangan, sayang. At least be mm-mm, kind. Susah, say. No mm-mm, judgment. Oh, mm-mm, repot loh mereka tuh. mm-mm. Beban hidup Ya, mereka tuh dibandingin kita yang single-single gini nggak ada apa-apanya, say. betul sekali. Tapi gue suka sama pesan yang dibawa kemarin itu dari acara kemarin bahwa semua ibu itu berhak happy. Iya. Gue suka banget itu. Mau lo riweh kayak apa, mau lo ngurus anak nggak pakai neni, karena semua pasti sama permasalahannya. Tapi Mm-mm. satu hal, hak ibu untuk happy itu penting. Kenapa? Kan kemarin dibilang tuh, gue kan nyimak ya, lo lagi nge-MC tuh gue nyimak gitu. Bahwa kalau ibu happy, maka keluarga pasti happy. Dan Mm-mm. kemarin kan bapak-bapak pada ngomong kan, kasih komentar kan. Mereka bilang gitu bahwa gue setuju banget sih. Kalau sampai istri gue rungsing, kelar hidup gue. Mm-mm. Urusan kantor berantakan, urusan kerjaan kacau, guenya pun kacau. Iya. Sehingga ibu itu harus dibantu, Mm-mm. harus disupport supaya kadar happy-nya tetap terjaga. Untungnya kita tinggal di Indonesia ya, yang kayaknya support Mm-mm. system extended family itu juga luas ya. Jadi kalau Betul. lu adalah seorang kakak, seorang adik ya, yang Hmm, punya adik atau kakak, anak-anak masih kecil-kecil, lu punya waktu lowong, lu punya waktu luang, hmm. berkorbanlah, bantuinlah itu adik sama kakak lo, sesekali uruslah mereka. Ya nggak sih? Ya, Just to give them break time gitu. Mereka perlu, betul. itu kan, itu I think it's the beauty of living here ya. It's the beauty of Korek. living di Indonesia gitu. Kayak kemarin Yes. aja gue, ponakan gue nggak ada yang nganter ke RH. Yes. Iya kan? Betul. Gue nganggur, walaupun gue tuh ngantuk, wet gue saking ngantuknya ngomong, gue udah ngaco. Tapi ya Nah, udah, mereka mau minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama gue. korek. Iya Dan kan? ngomongin soal support tadi, support untuk bisa membuat diri happy itu macam-macam. Sayang, bener nggak? Ya. Terus tadi kan ada yang nanya gini ya, itu gulanya gimana? Percaya sayang, sebagai ibu ngurus anak toddler, energi lo habis pasti. Kebakar tuh gula. Gue mah nggak bohong. Gue sih, aduh, gue sih. Udahlah, lo nggak usah khawatir lo ngurusin toddler begitu, habis gula lo kebakar. Nih ya, bicara mengenai menikah kemudian punya anak gitu ya. Kemarin gue Iya. ngeliat sebuah postingan dari account kok kreatornya namanya William Rossi. Ha. Nama accountnya itu Sprout. Hmm. Terus dia tuh mewawancarai orang resep hidup bahagia awet muda, menikmati Hmm. hidup sampai usia tua. 1.000 orang dia wawancara. Hmm. Terus dia bilang, these are the takeaway dari 1.000 orang yang gue survei tersebut. Hmm. Supaya hidup bahagia dan sehat sampai usia senja. Satu, don't get married too young. Oh ya? Dia kata begitu? Yes, yang disurvei ya. Oke. Mereka bilang, Ya. jangan menikah terlalu muda. Kenapa? Ya. Karena Hmm. saat kita muda, yang kita cari, what we are seeking from marriage, itu belum real. Hmm. Ya, rata-rata kebanyakan kalau kita masih terlalu muda, Wet, kita itu menikah dengan alasan yang tidak tepat. Ngerti, paham banget. Ngerti, Rata-rata Mas Dev.
kita menikah itu just to feel safe. Ngerti? Lo nggak mau sendirian. Bahkan mungkin ada beberapa dari orang-orang yang menikah di usia muda itu hanya karena memang harus nikah. Atau bisa juga karena emang semua orang nikah, ya gue nikah juga. Ya gue nggak mau Yes. sendirian. Ya Iya, daripada gue iya, sendirian, iya. Ini mumpung ada ada nih ya. iya ada sense of insecurity-nya gitu. Aku Iya, setengah, kamu setengah, kita bersama menjadi iya, satu. betul. Iya kan? Lo ribet Mm-mm. banget kayak pedagang di Tanah Abang. Maaf dong, nggak usah marah-marah ya. Jangan galak-galak. Jangan keribetan lo yang bikin lo ngantuk. Mungkin juga masalah-masalah lo, diskusi-diskusi tengah malam lo tuh lo proyeksikan kepada gue. Nggak, gue mau jadi Niki coba ya. Indra, Oh ini Indra, Indra, Indra. Indra, itu Mas Devi lagi Lagi ngomong ribet saya. ya. Oh, iya iya iya. Indra, Iya. Indra, Sorry, sorry. itu Sorry, Kak Dev. sorry. Kak Dev Iya. bertanya sama kamu sayang. Iya, Dijawab, Dra. iya. Iya, iya, iya. Tadi nanya apa? Iya gitu. Keluarga soft spoken ya. Soft spoken, bener bener bener. Kalau gue keluarga soft lens ya. Gila loh. Lanjut. Yang kedua, yang kedua ya, yang Ah, kedua. mm-mm. Tapi Indra turun panggung dia nyebut nama gue loh. Kak, makasih ya Kak Dev. Sama-sama Indra. Ih, berkembang cuma digituin doang ya seneng banget ya Ya Allah. iyalah. Eh, Ih, mentang-mentang sama-sama Pak Dekom. tadi gue mau bilang gini, Indra, seragam Bluebird lu dipakai Iwet tadi pagi lu lihat nggak, Indra? Bukan seragam Bluebird. Ah, Yang kedua, don't be afraid kata gue. Don't be afraid. Aduh, I'm so sorry ya. Don't be afraid of getting older. hmm, mm-mm. Gak usah takut kalau usia lu bertambah dan menjadi tua. Allahu Akbar, dia suara mesin. Kata si hasil survei itu ya, getting older means a trophy of survival. Lu harusnya bangga, lu bisa sampai di usia tua. Itu berarti lu itu sudah survive hidup, sayangku. Itu keriput, itu tanda-tanda penuaan yang lo punya, perubahan fisik lo, perubahan emosi lo. Indra, lo diam nggak? Gue lagi ngoceh, gue lagi ngomong. Gue nggak jadi Nikita Willy, gue mau jadi Kajil aja, gue pengen ngomel-ngomel. Gue punya suami kayak lo, gue nggak kuat, Indra. Aduh gak kuat gue. Isa kamu mau mandi sama mama apa? Mau mandi pakai air apa mau mandi pakai pasir? Sejenis kucing anjir. Mandinya pakai pasir. Nael turun sayang. Kamu jangan naik-naik rijing. Papa kamu tuh Indra Priawan, bukan Nasar KDI. Turun dari rijing, nak. Turun ya. Bahaya. Anjir Nail naik rijing. Kayak dasar KDI. Beko. Aduh. Nael, kalau ngomong Isa kalau ngomong satu-satu saya. Satu-satu. Telinga mama cuma dua ya. Satu buat Isa, satu buat Nael ya. Kenapa Isa? Isa, oke. Lu diam nggak? Gue mau ngomong nih serius hasil survei. Oke. Ini gue diem. Lu nggak cocok. Lu nggak bisa. Nggak Lu bisa tuh gue paling jadi emang Isa. nggak bisa. Lu nggak bisa. Ini udah setengah jam lo mencoba ya. Nggak bisa gue. Jadi Nikita Willy nggak bisa lo. Lo lebih cocok emang either lo Mami Nathan ya, Nggak bisa gue Niki. atau Bunda Korla lo masih bisa lah. Gue nggak jadi Niki jadi lo. Capek. Lo bilang sama produser-produser yang mau minta stand in. Gue nggak bisa jadi lo Niki. Ih, GR banget.
Kemarin soalnya ditanya kan ya. Ya aku juga nggak tahu sih sebenarnya soalnya juga dari awal main sinetron tuh selalu perannya protagonis. Kata produser-produser tuh emang aku nggak cocok kalau jadi antagonis gitu. Gue ngomong begitu orang nggak percaya, say. Gue ngomong begitu Ya. orang langsung tahu kalau gue scammer. Scam, awas scam. Oke, Hmm. survei. Satu lagi Nah, boleh? Tunggu. Susu. banyak ya urusan Isa pagi hari ini ya. Iya, Isa kan harus minum kopi abis olahraga. Is, Dah. oh, Isa Iis, kok? bukan Iis. Iis Iya, Dahlia. Dah. Isa. Oke. Terus nih hasil surveinya lagi ya. Nobody sits on their deathbed wishing they spent more time in the office. Ah, Nggak ada tuh orang ketika di ujung ajalnya gitu ya, ketika udah mau mm-mm, tutup usia, cita-cita mereka adalah, duh andaikan gue lebih banyak bekerja ya. Ini kan sebetulnya hasil survei mm-mm, ini implikasinya apa sih gitu, bahwa orang tuh yang diingat ketika lu udah mau tutup usia adalah, duh, gue terlalu banyak bekerja. Duh, waktu gue bersama keluarga. You know, yang penting yang jadi esensi ketika kita mau tutup usia. Kan katanya gitu ya, kalau kita mau tutup usia, all the important memories in your life come flashing into your mind, right? Itu adalah mm-mm, keluarga. The warmth of people you love and love you back. And those are mm-mm, family, honey. Jadi buat ini mm-mm, colekan buat kita orang Jakarta. Nanti masuk ke pembahasan kedua yang lu bilang, orang Jakarta itu hidup di high pace. Oke, lu perlu kerja. Memang kita perlu kerja, kita perlu cari duit. Nggak ada duit, kita nggak bisa hidup, sayang. Ya, Isa nggak mm. bisa jajan, Nael nggak bisa naik rijing kalau nggak ada duit dan nggak kerja apa-apa. Tapi Iya. ingat, yang penting dalam hidup itu adalah keluarga. Jadi jangan lu gila-gila kerja, tuh ya. Hmm. Lalu, Hmm. nah ini menarik, Iwet. Hmm. Speak more to strangers. Mm-mm. Dia bilang, Hmm. speaking to strangers and listening to people's story for 10 minutes, it will Hmm. change the way you look at your world. Ngobrol Hmm. sama orang yang lo nggak kenal, bukan teman, bukan keluarga, bukan kolega. We need to do Hmm. that more often, dia bilang gitu. Mendengarkan cerita hidup orang yang lo nggak kenal 10 menit aja akan mengubah pandangan lo terhadap dunia lo sendiri. Contoh gitu ya, semalam, ya ini memang mungkin tidak 100% true. Gue kan nggak terlalu kenal Niki sama Indra lah ya. Tapi semalam Mm-mm. kemarin gue siang gue mendengarkan cerita mereka 10 menit terus gue gini, iya iya, emang beban hidup tiap orang beda ya. Mau uangnya Hmm. banyak, uangnya dikit, hidup itu pasti punya beban. Itu aja tuh kebawa sama gue, you know? Hmm. Hmm. Nah, yang terakhir mungkin agak menantang untuk dilakukan di kita. Spend more time in parks, di Hmm. taman. Kenapa pergi ke taman? Melihat alam bebas, langit tanpa batas, ijo-ijo, bengong, nggak ngapa-ngapain, mata nggak cuman glued di handphone, Hmm. asli wandering aja, bengong gitu. Just doing nothing. Gue pernah duduk, gue untung gue punya taman di komplek ya. Gue ketemu teman Hmm. gue lagi bengong. Emang asli gue nungguin tebengan gue pengen duduk ah. Gue nggak pegang buku, gue nggak pegang handphone, gue cuma duduk aja bengong. Terus somebody I know lewat gitu ya, lagi olahraga. Dave, lagi ngapain? Lagi nunggu gokar. Enggak. Terus ngapain dong lo? Lagi bengong aja. Bengong. Bebe Hmm. kesambit lo yang. Kesambet, kesambet. Kalau kesambit Kesambet. kelempar. Oh iya bener. Bebe kesambet lo yang. Heeh. Kenapa memang gitu? Gue pengen pengen daydreaming aja ngeliatin langit, ngeliatin pohon, just to give my Mm-mm. mind a rest gitu. You know? Hmm. Mm-mm. Nah, apalagi Isa, Nggak, kalau kesambit tuh ditimpuk kak, beda lagi. Orang mah typo di tulisan, typo di mulut, aneh banget loh. kesambit, kesambet. Beda, beda. Oke, lanjut. Terus udah gitu. Gitu. Ini kan poin yang tadi tuh, Iwet pengen punya hidup sehat dan Heeh. umur panjang. Nobody Heeh. sits on their deathbed wishing they spend more time in the office. Kemarin kan lo bilang, Ya. Bo, kita bahas ya besok. Hmm. Hidup di luar Jakarta itu lebih slow. Iya. Udah boleh cerita?
Boleh Isa, teman-teman Mami udah siap. Emang panggilnya Mami? Gak tau, Nick, lu anak-anak lu manggil lo apa sih, Nick? Kata Niki, ya kali kayak nonton. Tapi kemarin sebelum acara dia bilang katanya, Mas Iwet, apa namanya? Aduh, aku tuh berkali-kali dibilangin pokoknya kalau ada apa-apa nanti Ibu, ibu, pro panggilnya ibu. ibu, panggilnya ibu. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa promonya harus diduet Dave sama Iwet, lagi happening banget. Dia ngomong gitu loh kemarin loh. Oh. Oh, ibu bisa aja. Ah. Oke, gue cerita ya. Gue mau tanya dulu di sini, berapa banyak geng duet yang nonton kita, 3.800 orang hari ini, yang adalah wargi Bandung. Sok, Hmm. tolong punten, iya mah punten, tolong ditulis di kolom komen berapa banyak geng duet yang tinggal di Bandung. Yang enggak usah ngetik dong, bikin capek bacanya. Ih, Banspet alias banyak tuh. Tuh, Princess Z, Farah, Abi ti Bandung, hadir Bandung ieu teh Dayo, Momian, Abi Bandung, Pik Pakeu bukan, Totoro berlari Bandung hadir, tah, Binabun aku Bandung Barat, Eva aku Bandung, Cute as Buttons aku di Pasteur, Soreang Bandung, enggak ini teh Bandung, di kota Bandungnya, kota Bandung, KBB Kota Bandung Barat enggak ya, Kabupaten Bandung Barat enggak masuk dulu. Di sini kota Bandungnya dulu. Buah Batu. Tuh, Abi ti Buah Batu anti jual properti. Arca Manik, Yara Tiara aku kota Bandung. Hello Morning Bandung, Bandung Selatan enggak, itu kabupaten. Ini kita ngomongin kota Bandung. Oke, banyak. Antapani, Cicahem, Sok Margahayu segala. Kalau selamat pagi apa ya bahasa Sundanya? Sadayana. Enggak dong. Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing. Kalau Sadayana mah semua. kalau teman kita Wilujeng Novita Enjing. Novita Enjing. Aduh, bolot ya. Capek deh. Ada beberapa hal yang gue perhatikan ketika kemarin gue seharian bekerja di Bandung hari Senin. Ya. Jadi kegiatan gue kan lumayan banyak tuh. Jadi pagi gue ada meeting, terus siang gue ada meeting, terus gue sempat ke rumah Codet, terus gue nunggu meeting lagi, ngerjain beberapa hal, sampai malamnya meeting lagi gitu. Ada yang menarik perhatian gue ketika sore sekitar jam 4. Jam 4 sore loh, Dave. Jam 4 sore, Dave. Jam 4 sore ada bunyi apa sih? Gue lagi mau serius nih. Jarang-jarang Gue gue serius. gue Ada nggak tahu. bunyi-bunyi tadi. Ada bunyi-bunyi. Nggak, lah punya gue mah noise cancelling. Sebelah gue masjid lagi berdoa, tapi nggak masuk kan? Enggak. Oke. Mm-mm. Nah, jam 4 sore itu gue lewatin beberapa taman di Hmm. kota Bandung. Jadi perjalanan gue itu kantornya coret kan di Jalan Mangga tuh. Ya, daerah Cihapit sana. Jalan Mangga. Gue menuju ke arah Gedung Sate. Jadi gue ngelewatin lah tuh beberapa taman-taman gitu. Terus ada satu taman yang ada lapangan futsalnya, Dave. Lo tau nggak, jam 4 sore itu, jadi lapangan futsal kebuka, terus di sekelilingnya tuh ada kayak jogging track, tempat orang bisa lari, orang bisa jalan kaki. Itu semuanya penuh, Dave. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Mm-mm. Ya. Lapangan futsalnya penuh. Si track orang jalan itu juga penuh, rame. Rame lah, gue Ya. nggak ngomong penuh. Kalau penuh tuh kan kesannya kayak crowded ya. Ini tuh rame gitu. Terus gue ngeliat gini, anjir jam 4 sore. Udah main futsal. Udah pada jalan sore, buset. Sambil itu pohon-pohon tuh meni rindang. Ya, meni teduh. Oh. Sambil gue melihat suhu di luar 23 derajat Celcius. Adem lah Ya, ya. adem. Terus gue jalan lagi kan, mobil gue jalan lagi. Gue bilang kita ke arah Gedung Sate aja, gue bilang gitu. Karena gue mau nunggu di sana untuk meeting berikutnya. Gue ke sana, terus gue ngeliat gini. Di gazebo, depannya Gedung Sate kan ada lapangan yang ada tracknya warna biru itu teh ya. Iya kan? Yang kalau lu cuman selfie doang di track 5, jangan di track Ya. 1. Ya, lu di track 5 kemarin kan, ribet bikin konten soalnya ya. Ada. Itu jam 4 lewat 30 menit.
rame banget, Dev. Hmm. Dan di pinggir-pinggirnya orang pada olahraga. Ada yang lagi training sama PT-nya, ada yang lagi squat, lagi apa segala macam, ada yang bikin konten. Terus gue gini, gue ngeliat gitu ya, usianya bukan lansia, bukan lansia, usia produktif. Mm-mm. Terus gue gini, ini nggak dicariin bosnya, Iya. Kok jam ya? segini udah bisa keluar kantor gitu kan maksud lo? Iya, jam 4 sore, 4.30, Bo. Lo masuk kantor jam 7. Mm-mm. Lu 4.30 udah lari di sekeliling gazebo. Terus gue gini, kalau di Jakarta kan suka ada tuh konten-kontennya yang pada gini, jam segini main padel kerjaannya apa sih? Lu tau gak sih konten-konten kayak Iya. gitu? Mm-mm, Ya, mm-mm. terus kan ada yang, iya aku punya perusahaan ini, aku punya perusahaan itu. Ini nggak punya perusahaan, Dave. Gue yakin ini warga aja. Nah, kok bisa lu jam segini punya waktu luang gitu kan? Itu, itu. Kok Ada yang kok bisa? ada yang komentar gini, kita pulangnya jam 4 sore, Kak. Di Bandung. Jam 4 udah pulang kerja. Oh, oh di sana PNS masuknya jam 6 pagi. Iya, Oh, nah, tuh. ini good point nih. Ada dari Andreas. Andreas W akunnya. Kita yang terlalu khawatir sama hidup nggak sih? Makanya Mm-mm. ngejar kerjaan biar keluarga bisa hidup. Exactly. Itu yang ada di kepala gue dan ini yang pengen gue bahas. Sementara warga di Jakarta, gue nggak tahu deh. Mungkin gue nggak boleh ngomong warga di Jakarta. Mungkin gue pribadi deh, Dev. Mm-mm. Kalau di kepala gue nih ya, gue tuh mikirnya gini, anjrit, sebenarnya mungkin bisa loh gue untuk jam 4 sore gue ke gym terus gue olahraga. Atau Mm. jam 4 sore gue ke lapangan padel, gue main padel sama teman-teman gue. Atau gue memutuskan untuk, gue mau masuk kantor jam 12 siang aja ah. Mm. Gue mau main padel dulu abis siaran, bisa. Tapi yang di kepala gue, di perasaan gue takut, Bo. Mm. Kalau nanti ada apa-apa di kantor gimana ya? Kalau klien nanti nyari gimana ya? Kalau nanti klien nyari, gue nggak ada, gue lagi main padel, terus kemudian kliennya bete, terus kemudian klien nggak puas sama service dari agensi gue, terus kemudian nanti, wah banyak banget tuh. Yang ujungnya adalah kehilangan pekerjaan. Mm. Itu yang pengen gue bahas kayak, wow, warga Bandung ini tidak punya kekhawatiran itu kayaknya ya. Dan menurut gue itu keren loh. Itu nggak mudah loh, Dev, untuk bisa seperti itu. Dan itu menurut gue kemarin tersadar gitu. Dan kayaknya emang ini juga nyambung sama bahasan kita soal Gen Z di Jakarta sama daerah di luar Jakarta. It's totally different antara orang di Jakarta dengan orang di luar Jakarta. Dan itu kayak bumi langit, Bo. Ya nggak sih? Mm. Bumi langitnya tuh bener-bener, Jogja kan juga kayak gitu, Dev. Jogja kan juga santai gitu. Ya udah, lo mau masuk kantor, kita sarapan soto dulu yuk. Mm. Kita misalnya udah pakai seragam nih, udah masuk kantor, ya udah nggak apa-apa, sarapan soto dulu, baru nanti kita balik. Kalau ditanya dari mana, abis sarapan, oh iya iya bagus bagus. Even Surabaya juga begitu katanya. Iya. Tapi I agree ya, makanya mungkin Jakarta ini kota keras gitu. Memang iya, karena kan ritme kehidupannya tuh menular ya, Wet ya. Iya, Iya kan? Coba deh gini, kalau kita menempatkan diri kita membalik gitu ya ceritanya. Di Jakarta, lu jadi orang yang jam 4 lu udah nongkrong-nongkrong di taman, di GBK deh gitu. hmm, Nggak lu hmm. ditegur sama temen lu. Nggak, enak banget hidup lu jam segini udah kongko-kongko. Exactly. Kayaknya lu salah gitu. Lu bersalah, ada Iya, rasa bersalah kalau lu bengong, kalau lu nganggur. Kerja dong, kata dia gitu. iya, Iya kan? iya. Jadi kolektifnya tuh kayak emang kita tuh harus rodi gitu. Iya, atau lu diomongin gini, bos mah beda, kalau jam segini udah bisa olahraga, Mm-mm. ya. Terus
satu lagi gini ya Dev ya. Tapi, kemudian gue melihat juga gimana dengan rata-rata pendapatan dari warga di luar Jakarta. Mm-mm. Apakah itu di Bandung atau itu di Jogja atau bahkan Jogja ya, karena Jogja itu kan salah satu daerah dengan UMR terendah. Mm. Terus gue cuman gini, oh iya ya, tapi kalau lo mau cari uang, memang nggak bisa di luar Jakarta. Ada yang nanya gini, tadi geng duet. Kemarin aku baru pulang dari Solo. Orang Solo tuh Hmm, juga nanya sama aku, kenapa sih orang di Jakarta itu semua serba buru-buru? bisa. Kar- Karena memang biaya hidup kita juga memang di atas rata-rata mungkin ya. Iya, Iya, dan iya, selain itu menurut aku, ya itu kolektifnya di sini itu lo keren kalau lo sibuk. iya. Ibaratnya kayak bukan ekosistem, tapi surrounding lo itu juga menuntut lo untuk sibuk gitu ya. Justru ketika lo santai tuh lo akan dianggap kayak, wait a minute, aneh nih orang. Contoh deh gitu ya. Lo kalau basa-basi sama orang Jakarta, apa sih pertanyaan lo? Lagi sibuk apa nih? Iya, Gue iya, deh gitu ya, kalau gue selesai selesai satu pekerjaan gitu ya, misalnya gue selesai acara di pelataran tuh kemarin, ketemu beberapa orang, pertanyaan mereka basa-basi mereka adalah, abis ini mau kemana lagi kak? iya, Ya kan? Dan lo merasa bangga gitu kalau abis ini aku ada meeting di PP, baru abis itu aku harus ke Trans TV. Kayak gila, gue produktif banget. Coba kalau iya, jawaban lo, enggak kok, aku nggak kemana-mana, langsung pulang. Kayaknya ada iya, sedikit ciut kecil hati. Anjrit, gue cuman satu nih kegiatan gue hari ini. Why? iya, iya, iya. Kok gue cuma satu kerjaan ya hari ini ya? Ada apa Hah? ya? Kenapa kegiatan gue cuman satu ya? Jangan dulu Iya, pulang kali, ngapain dulu iya, kali, ke mall dulu iya, kali, apa iya, kali, apa kali, iya, why? iya, iya. Ya kan? True, Udah nggak ada tuh gini, true. nggak abis ini aku pulang, aduh enaknya gitu kan. Kita kan suka komentar gitu ya, aduh enaknya bisa pulang leyeh-leyeh. Padahal deep down inside kan ketika lu ngomong gitu lo gini, gue dong sibuk kerja. Apa rasanya lu pulang ke rumah nggak ngapa-ngapain? Iya, iya. Ini ada Stradivarius. Dia bilang gini, pakai caps lock loh, huruf gede semua. Ya jangan samain Jakarta sama Jogja lah om. UMR Jogja aja cuma seharga sepatu di mall kok. Dia bilang gitu. Ini sebenarnya adalah bahasan selanjutnya, Dev, yang pengen gue bahas di sini. Dan ini juga nyambung sama ada satu komen tadi yang bilang gini. Mungkin tergantung purpose hidup juga kali ya. Karena gini, ini yang gue bilang tadi gitu bahwa dengan slow living seperti itu, maka berbanding lurus dengan pendapatan yang lo punya. Yes, you can have that luxurious activity. Olahraga di taman, keliling gazebo jam 4 sore, main futsal jam 3.30. But, apakah lo bisa punya uang yang banyak? Itu yang kemudian mungkin tidak sebanding. Ini gue ngomong mungkin ya. Tapi, balik lagi kepada tujuan hidup. Lo tahu nggak sih, banyak banget teman-teman kita yang akhirnya pindah ke Bali. Iya. Dengan tujuan apa? Gue udah capek nih di Jakarta. Mm-mm. Lama-lama nggak kuat gue. Di sini tuh tekanannya gila banget. Mm-mm. Pressure mungkin ngomongnya ya. Dengan pace pace sehari-hari yang begitu cepat, pressure dari kiri kanan atas bawah. I think I need to slowing down supaya lebih terjaga mental gue. Nah, sekarang nih yang pingin gue tanya, teman-teman yang tinggal di luar daerah, khususnya Bandung, kalau misalnya kalian diajak untuk jalan mungkin ya, jalan jangan lari dulu, kalau lari kan kaget ya. Jalan lebih cepet, mau nggak? Why? Lo jawaban lo why?
Pasti kalau gue jadi orang Bandung gitu ya, gue udah happy dengan pace hidup gue. Lo ajak lebih cepat, mau ngapain? Ini banyak banyak yang ada yang bilang mau loh, Dev. Menarik loh. Ada yang bilang gini, mau tapi naik bus kan? Pakai alat, nggak mau jalan kaki, Nek. Capung. Nggak, jangan salah tangkap ya, gini. Jalan lebih cepat tuh maksudnya pace hidup lo dicepetin. Iya, iya, iya. Pace hidup lo dicepetin ya. Kayak misal tadi gini. Oke, kita tingkatkan ya kemakmuran kita misalnya gitu ya. Tapi jam 4 sore nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa main futsal. Mungkin baru bisa main futsalnya jam 6 sore, misalnya gitu. Karena lo harus kerja dulu sampai jam 5, misal gitu ya. Atau baru bisa main futsalnya di atas jam 7 malam. Karena lo harus kerja dulu sampai jam 6 sore. Gitu. Ada yang Kompensasinya, ada yang nanya, kompensasinya apa? Pendapatan lo lebih tinggi. Putra komentar gini, mau Hmm, mah cuman ngetik doang, begitu dijalanin pasti pada nyerah akhirnya. iya. Nah, itu juga, Dave. Itu menarik. Mentalnya orang Jakarta biar gimana pun harus diacungin jempol ya. Lu setuju nggak? Oh, wow. Say, ini seperti yang pernah gue tulis di kolom diary Dave waktu Mm-mm. 17 Agustus. Mm-mm. Kita Sebut ini dong di majalah apa kolomnya. di majalah Harper's Bazaar, Oh ya, oke. Terus lanjut Niki. di majalah Harper's Bazaar, Dra. Oh iya, oke. Terus Niki, lanjut lagi. Gue kayaknya dengan rambut gini lebih cocok jadi Lavenia ya. Lu Niki Tirta. Lanjut. Adik Niki kakak Tirta kita. tuh yang masak ya, Bo. Dia adiknya Lavenia. Lavenia tuh kakaknya, say. Anjir. Bintang sinetron ya, Say. Sama penyenyong. Iya, banyak-banyak tengeng, Say, abis ini. Heeh. Orang pikir pengen gaya. Begitu rambutnya dipindahin, emang begini. Lanjut. Yang lo tulis di kolom Diary Dave Harper's Bazaar. Kita nih memang pejuang, Wen. Orang Ya, pikir perjuangan kita ini dimulai dengan ketika lo ada di kantor membuka laptop lo dan mulai bekerja. No. The minute you open the door of your house, ya, perjuangan lo di hidup di kota Jakarta itu dimulai. ya, Lu berjuang melawan rasa malas, lu jalan kaki keluar dari ya, rumah, lu berjuang memutuskan mau naik ojek, MRT, apa jalan sampai Pengkor ke ya, kantor. Lu ya, memutuskan untuk naik mobil, tapi mobil lu ganjil genap, sementara sekarang tanggal ganjil, kalau genap gue harus cari jalan, ya. itu tuh udah perjuangan. Lo naik transportasi umum, empet-empetan. Kemarin kan ada yang nanya sama Iwet, kenapa sih kalau siaran di TikTok jam 7 sampai jam 8, jam segitu aku masih kegencet di KRL. Ya, Perjuangan. Hidup di Jakarta itu the minute you open your door and walk out of your house adalah perjuangan. ya, true. Dan itu yang gue salut sekali sama orang Jakarta sih. Mental itu ternyata tidak semua orang punya. Hmm. No, Jadi, nggak semua orang punya. nyambung dengan apa yang lu bilang kan, lu bilang mental orang Jakarta sih nggak ada lawan. Ya gimana nggak mental kita tertempa ya? Iya, iya, Kan dibilang gini, kompetisi itu kita kita alami dan we brush with competition itu the minute you open your door. Lo berkompetisi nyari kendaraan umum, lo berkompetisi sama orang di jalanan, mau ngasih jalanan aja lo nggak mau, lo merasa itu hak lo. iya, Iya kan? Kompetisi. iya. Dan itu udah terlatih dari kecil ya, Dev ya. Hmm. Tanpa disadari loh. Maksud gue gini. Coba deh, sekarang diingat-ingat gitu ya. Ini warga Jakarta ya. Anak lo itu lo minta, lo paksa, bahkan bukan lo minta. Lo paksa untuk bangun jam 5.30 ya. Kenapa? Karena mereka harus keluar dari rumah jam 6. Atau bahkan mungkin jam 5 bangunnya karena mereka harus berangkat dari rumah 5.30 menuju ke sekolah. Karena kalau nggak macet. Mm-mm. Kok macet? Kenapa nggak sekolah di dekat rumah aja? Supaya dia bisa bangun agak siangan. Enggak. Gue mau pendidikan terbaik buat anak gue. Sehingga dia sekolahnya di Cibubur lah.
Entah Hmm. di manalah, di Tangerang, di Banten, di apa, karena sekolah terbaik ada di sana. Tuh masih merem tuh anak ya. Lu gosok mukanya, lu pakein seragam, lu cemplungin ke mobil, dia masuk Mm-mm. gini. Sampai sekolah, dia harus langsung on Mm-mm. tanpa lo sadari. Perjuangan kan? Perjuangan. Dan nggak ada kata no. Nggak ada kayak aku nggak mau sekolah hari ini, aku capek. Nggak ada sekolah Mm, dari kecil loh. mm. Sehingga mereka dibiasakan, dan itu pendidikan dasar kan. Lo kebayang nggak? 6 tahun, 9 tahun, mungkin 12 tahun mereka kayak gitu ya. Mereka taunya bahwa hidup tuh ya begitu. It's tough. Begitu nyampe sekolah, tugasnya bejibun. Pulang dari sekolah, yang dia tahu adalah gue harus ngerjain tugas gue. Mengenai anak-anak juga ya. Dari kecil lo biasakan anak-anak lo bangun pagi, mandi, keluar Mm, rumah. Bangun pagi, mandi, keluar rumah. Selesai mm. beraktivitas baru pulang. Ketika mereka tumbuh menjadi jadi remaja, mereka nggak betah di rumah. Lo komplain. Salah siapa? Lalu aja nggak pernah mendidik mereka waktu kecil untuk diam ngedokem di rumah nggak ngapa-ngapain. Iya, iya. Dan ketika weekend, nih ya, get this. Ibunya uring-uringan kalau di rumah. Kita di rumah aja nih weekend. Ke mall kali, Hmm. makan kali, apa kali. Terus abis itu lo mau komplain. Anak gue tuh nggak betah banget di rumah. Ya menurut lo. Eh, Nah ini nyambung Dave dengan pilihan hidup. Orang di Bandung, orang di Jogja, orang di Solo, orang di Bali. Hidupnya enak sekali. mm. Mereka santai banget. Yes. Mental health-nya terjaga. Yes. Tapi kemudian, apakah mereka bisa earn money sebesar di Jakarta? Belum tentu. Dan itu pilihan. Dan ini juga gue kemarin nonton kontennya siapa ya Iwet ya, bicara mengenai itu di Jakarta gitu ya. Itu Hmm. sebabnya Wet kenapa Mm-mm. eh, mall di Jakarta itu menjadi communal spaces untuk Yes. kita. Ya, Orang ke ya, mall itu udah bukan belanja, tapi communal spaces, duduk, ya, makan, nongkrong. ya, Karena menikmati waktu. Karena apa? ya. Karena di rumah, mereka nggak betah di rumah. Kenapa mereka nggak betah di rumah? Rumahnya kecil, rumahnya jauh, rumahnya jelong, rumahnya nggak terjaga, rumahnya nggak safe space, rumahnya nggak safe haven. Memang nyarinya outside di rumah. True, true. Ada Nilo Lilo bilang gini, I'm rethinking my life choices now. Dor. Wow. Jadi kepikiran nggak sih? Gue sih kepikiran. Gini ya Gue sih teman-teman ya. kepikiran. Ya, Kepikiran gue kemarin. gini ya, eh, nggak yang kita omongin itu bukan benar atau salah. Kita tuh hanya memaparkan teman-teman pada perspektif berbeda aja. Kita juga nggak memaksakan teman-teman untuk sepemahaman dengan perspektif kita. Cuman minimal, lu punya perspektif lain yang lu bisa jadikan pilihan buat lo dari obrolan Iya, ini. Itu aja. iya, iya. Balik lagi adalah sebenarnya balik lagi kan kita tuh selalu ngomong soal mengurus diri gitu ya. Dan apa yang kita sampaikan di duet siaran pagi ini adalah sebenarnya memang bahan pemikiran. Kemarin tuh ketika gue di Bandung dan gue ngeliat orang-orang pada futsal jam 4 sore, pada bisa jalan sore jam 4.30 di Gasibu. Itu sebenarnya bahan pemikiran gue. Gue sampai duduk tau gak lo di pinggir Gasibu itu pakai batik bluebird gue itu. Terus Hmm. gue cuman gini, wah anjir ya, enak banget. Tuh juga mungkin orang-orang pada gini, wah kesian banget nih botak. Mm-mm. Nelongsok banget pakai batik, pakai celana bahan, pakai pantopel ya, kan orang Bandung ya, pakai pantopel. Mending duduk gitu bengong ngeliatin orang-orang. Ya, oh well. Kenapa lo ketawa? Iya, ya busy is life. Kayak Correct. kayak contohnya gitu ya. Semalam gitu, contoh kecil aja ya gue. Ya inilah Jakarta gitu. Kemarin kan aktivitas gue juga cukup padat ya. Gue
Lemonilo tuh pagi gue siaran, terus gue Mm-mm. mempersiapkan diri, dandan, mandi, bikin rambut, terus pergi jalan. Mm-mm. Jam 10 gue jalan. Mm-mm. 10.30 gue nyampe di pelataran. Gue event Mm-mm. sama lo sampai jam 3. Ya, Tiga. Mm-mm. abis event, bikin konten, naknu, jam 3 keluar dari pelataran, gue ke PP. tiga Mm-mm. puluh gue nyampe di PP, beli minum, Mm-mm. beli cemilan. Jam 4 gue mulai meeting sama lo. Jam 6 Mm-mm. 15 gue jalan ke Trans TV. Menerjang kemacetan. Iya, Parah. Aduh, itu ya. keluar dari PPJ kemarin udah ribet banget kan? Parkiran lagi di Trans TV tuh, lagi event. Jam 7.15 gue nyampe Trans TV. Nyampe di sana, bikin rambut, make up, ganti baju, debrief, standby, duduk. Gue selesai segmen gue itu keluar dari sana kayak segmen gue sih cuma 8 menit, tapi kan ya nunggunya, persiapannya, naknunya, keluar dari situ jam 8.30 lah. Ya, gue Mm. bilang sama manajer gue, lapar. Emang lo gak lapar? Kata dia gitu. Gue tadi Mm-mm. kan makan pisang. Mm-mm. Lo lapar? Lapar lah. Mau makan? Enggak, udah capek. Saking kelelahannya nyetir tuh udah diem-dieman, wet. Iya, iya, Sampai rumah itu betul. baru jam 9.30, jam 10. True, Even nggak punya waktu buat makan malam, cek. Not true. nggak komplain. Itu mah cuma nggak ada apa-apanya sama 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 bebannya teman-teman. Tapi lo itu secuplik doang deh drama kehidupan di Jakarta. Berapa banyak, Cok? Banyak banget pasti yang nasibnya sama kayak kayak gue gitu. Saking As, padatnya agenda lo mondar-mandir di jalanan, lo even nggak punya waktu untuk break makan. ya, ya, ya. Jadi sambil di tap-tap teman-teman sekalian, baru 975.000. Eh Tujuannya obrolan hari ini tuh adalah itu tadi, membuat kita paling tidak memikirkan kembali dengan pilihan hidup kita. Apakah lo memang tahan dengan apa yang kita jalani setiap hari? Karena gini, kan kita tahu ya, dari Abu Marlo kan dibilang, kenapa orang stres? Karena dia hidup dalam kondisi yang dia tidak mau. Stres itu kan muncul karena ada sesuatu yang lo nggak suka, tapi harus lo jalanin. Dan ketika itu terjadi, coba dipikirkan lagi. Kalau lo stres terus tiap hari dengan pekerjaan lo, dengan rutinitas lo, dengan apa yang lo lakukan, apakah itu memang sesuatu yang lo mau? Ini dipikirin lagi ya, jangan jangan gegabah juga. Maksud gue kayak, cuma harus tahu konsekuensinya ya. Kalau memang lo mau hidup lebih santai, ya bisa jadi uangnya nggak akan sebanyak yang lo miliki sekarang gitu. Karena itu berbanding lurus kan. Kayak lo kemarin gitu 3 kali lo apa namanya 3 kegiatan lo keluar rumah, uang yang lo bawa pulang kan juga lebih banyak dibandingkan lo cuma di rumah doang pilates atau olahraga. Bener nggak? Tapi yang merawat mental lo yang mana? Yang pilates sama olahraga. It's a choice. Bener nggak, Div? Hidup adalah pilihan. Feeling dari Nikita sekarang ke cinta lagi ya. Lo tuh emang emang lo tuh nggak bisa karakter soft spoken centong tuh lo nggak bisa. Lo tuh emang cinta karakter soft spoken tapi tuh tapi tuh neneng gitu. Nah itu lo cocok di situ. Lo tuh Iya, emang paling pas di situ. iya, Marah-marah juga kayaknya kurang terlalu ya. Takut tensi naik kan ya. iya, heeh. Ya, ya, Gue ya emang cinta tuh cinta, paling pas cinta lo buat tuh. gue. Sosialita karbitan gitu ya, sosialita nanggung gitu, saya ngerti nggak lo? Ya, yang diempanin birkin birkin palsu aja udah happy gitu. Itu tuh gue, ngerti nggak lo? Iya, Ya, iya. yang Heeh, akhirnya ditinggal suaminya selingkuh karena heeh, dodol gitu. Itu tuh udah gue heeh, deh. Ya, heeh, heeh. udah gue. Ya, Ya, ya. silver spoon kayak Nikita Willy gitu sih, aduh nggak kena, lidah gue bingung. Lidah gue kayak high rock senahan emosinya. Iya, lu tuh gegar budaya gitu ya kalau jadi Nikita Willy tuh ya. Pengang gue. Lu emang paling pas cinta. Tetap soft spoken, tapi neneng aja. Neneng, biar kata tuvalnya 310 juga, tapi tetap Iya, aja. Naon eta teh? karena hidup adalah pilihan.
Cek orang teh naon, Lilis. Balik lagi ke cinta. Udah usaha banget buat jadi Nikita Willy nggak dapet. Gak bisa. Emang. Udah, lo lupain Indra Priawan, lo kembali lagi kepada Wiki ya. Eh, aku mungkin bisa dengan mudah melupakan Indra Priawan. Ya, Indranya, bisakah dia melupakan aku? luar biasa, luar biasa. Jarang-jarang Indra ketemu orang di atas panggung. Kata Indra, emang hidup tuh makin macem-macem ya Nick ya. Ada loh orang kelihatannya bener tapi ternyata sengklek dalamnya. Gue pikir Kak Dev tuh kayaknya baik-baik loh. Ternyata enggak. Aku pikir aku lihat Kak Dev itu kayaknya warrior. Ternyata Kak Dev war. Aku pikir Oke Kak ya, Dev, ya. Besok hari apa sih? Oh, besok masih Kamis ya. Kita ketemu Kamis ya. besok Rabu. Lu gila, sekarang Rabu. Besok udah Kamis, Bo. Besok Kamis. Aduh mati gue. Today is Wednesday. Ya Allah, besok Kamis. Oke lah. Oke bro and sis, makasih ya untuk Kita hari ketemu ini. hari Kamis ya, manis ya. Iya, lu hari ini kemana sih? Say, besok aja deh gue ceritain, say. Ih, kenapa sih? Gue mau fashion show, say. Ih, gila, dia model sekarang. Fashion Nation, Senayan City. Hmm? Iya, lu Emang tampil, emang Agnes tampil. Jennifer aja yang bisa jadi muse-nya Tex Saverio. Oh, lu muse-nya siapa, Say? Deden Siswanto. Oh, yang gaya puyeng tumpuk-tumpuk, Say. Hmm. Tapi lo harus perhatikan ya, jangan sampai lo nggak tahu kalau gua muncul. Karena baju gua kayaknya sampai muka tuh ditutupin. Lo Aduh, tau kan, Deden Siswanto kan suka yang udah ke meja, pakai outer, iya. pakai jaket, pakai kalung, Heeh, pakai shawl. heeh, Muka saya heeh. nggak kelihatan dong, Mas Deden. Pakai topi. Aduh sakit. Oke ya, sukses ya fashion show-nya. Makasih banyak lo buat hari ini. Ceker. Bye.